Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk di dalamnya nikmat sempat dan nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti kajian kitab Sahih Al-Bukhari. Tanpa kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, tentu kita tidak akan bisa mendapatkannya. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari pada malam hari ini, kita akan mengkaji bab ke-27. Babnya diberi judul oleh Imam Al-Bukhari, bab bergantian di dalam mencari ilmu. Yang bergantian apanya, kita akan kaji hadisnya. Hadis ke-89. Imam Al-Bukhari telah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Haddatsana Abul Yamani akhbarona Su'aibun aniz Zuhri qala Abu Abdillah wa qala ibnu Wahbin akhbarona Yunusu an ibni Sihabin an Ubaidillah ibni Abdillah ibni Abi Thawrin an Abdillah ibni Abbasin an Umaro qala kuntu ana wajarul li minal ansori fi bani Umayyah bin Zaidin wahia min awalil madinati wa kunna natana wa bun nuzula ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzilu yauman wa anzilu yauman fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabarin zalikal yaumi minal wahyi wa ghairihi wa idza nazala fa'ala misla zalik fa nazala sahibil ansoriyu yauman naubatihi fadaraba babi dorban syadidan faqala asamma huwa fafazi'tu fa kharajtu ilaihi faqala qad hadasa amrun adimun qala fadakhaltu ala Hafsata fa idza hiya tabki qultu talaqukunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat la adri summa dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu wa ana qaimun atalaqta nisa'aka qala la fa qultu Allahu akbar. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, telah mengabarkan kepada kami Su'aib dari Az-Zuhri, dia berkata Abu Abdullah, dan telah berkata Ibnu Wahab, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Shihab dari Ubaidillah bin Abdullah bin Abi Thawr dari Abdullah bin Abbas dari Umar, dia berkata dahulu saya dan tetangga saya dari orang Ansor Bani Umayyah bin Zaid, dan ia tinggal di pinggiran Madinah. Keadaan kami bergantian mengunjungi majelisnya Rasulullah.
sehari mengunjungi, sehari tidak. Ketika aku mengunjungi, aku mendatanginya, kemudian mengabarkan hasil kunjungan pada hari itu dari wahyu atau informasi yang lain. Dan apabila dia melakukan yang demikian, maka dia orang-orang Ansor itu menyampaikan hal yang sama. Kemudian sahabatku orang Ansor itu pada suatu hari datang dengan tiba-tiba dan mengetuk pintu rumahku dengan sangat keras. Kemudian Umar berkata, "Siapa dia?" Kemudian dia mendatangiku dan aku keluar kepadanya, kemudian berkata, orang Ansor ini berkata pada Umar, "Sungguh ada berita yang sangat besar." Kemudian Umar pergi dan masuk ke rumahnya Hafsah. Hafsah saat itu sedang menangis. Kemudian aku berkata kepada Hafsah, "Apakah Rasul telah menceraikan istri-istrinya?" Hafsah menjawab, "Tidak tahu." Kemudian aku masuk ke rumahnya Nabi. Aku berkata dan aku masih dalam keadaan berdiri, "Apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Kemudian aku berkata, "Allahu Akbar." Ini hadis ke-89. Apa yang disampaikan oleh hadis ini, ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, Umar bin Khattab itu punya tetangga yang tinggalnya di pinggiran kota Madinah. Dan Umar dengan tetangganya ini punya perjanjian untuk mendatangi majelisnya Rasulullah bergantian setiap hari. Jadi sehari Umar yang datang ke majelisnya Rasul, sehari yang datang adalah tetangganya orang Madinah dari Bani Umayyah bin Zaid. Kenapa Umar tidak mendatangi majelisnya Rasulullah setiap hari? Karena Umar juga harus mencari nafkah dengan cara berniaga. Nanti akan kita kaji di dalam hadis Al-Buyu, hadis tentang perdagangan. Umar itu profesinya adalah sebagai pedagang. Jadi ketika hari ini misalnya Umar pergi berdagang, maka yang datang ke majelisnya Rasulullah di Masjid Nabawi tetangganya. Kalau Umar hari ini tidak berdagang, maka Umar yang datang ke majelisnya Rasulullah. Ini informasi yang pertama. Kemudian yang kedua, dari hadis ini kita bisa mendapatkan informasi bahwa bergantian ini supaya kedua orang ini mendapatkan ilmu yang utuh. Karena tidak bisa datang tiap hari, maka bisa bergantian dengan temannya, sehingga nanti ilmunya utuh. Ketika nanti Umar yang datang ke majelisnya Rasulullah kemudian pulang, dia akan menyampaikan kepada sahabatnya itu. Apa yang disampaikan? Misalnya telah turun wahyu, surat ini, ayat ini, atau dalam bentuk sabda-sabda Rasulullah disampaikan kepada sahabatnya. Demikian juga ketika sahabatnya yang datang kepada Rasulullah kemudian kembali kepada Umar dan mengatakan, hari ini telah turun surah ini, ayat ini, atau hari ini Rasulullah telah menyampaikan perkara-perkara seperti ini, seperti ini, seperti ini. Artinya yang didapatkan oleh kedua orang ini saling berbagi. Lah suatu ketika gilirannya orang Ansor ini setelah selesai dari majelis Rasulullah, dia pulang dan langsung mendatangi rumahnya Umar. Di sini disampaikan ketika datang dia mengetuk pintu dengan sangat keras. Fadoroba babi dorban syadidan, memukul pintu dengan sangat keras. Itu kan kalau bahasa sininya gedor-gedor ya. Kemudian Umar bertanya, "Ada apa?" Sahabatnya menyampaikan kepada Umar bahwa telah terjadi peristiwa besar.
Mendapati informasi ini, Umar segera bergegas kemudian menuju rumah putrinya Hafsah. Biasanya kalau tulis dalam bahasa Indonesia Hafsah, dalam bahasa Arabnya Hafsah, ha, fa, sod dan ta marbutoh, Hafsota, Hafsah. Dalam bahasa kita ditulis dengan huruf Hafsah. Ya, sama dengan kemarin ketika kita mengkaji tentang Nabi Khodir. Dalam bahasa kita tulis dengan Khidir. Padahal dalam redaksi hadisnya Khodir, Khodiro. Sama dengan ada Hamzah dan ada Hamzah. Yang huruf yang mana Bapak Ibu? Yang pakai ha apa yang pakai ha? Yang pakai ha. Hamzah itu yang huruf. Kalau Hamzatu itu nama orang, nama pamannya Nabi Hamzah. Ini Umar begitu mendapatkan informasi bahwa ada berita besar, yang terpikir adalah sesuatu yang menimpa putrinya. Maka dia bergegas untuk menemui Hafsah. Dan qadarullah ketika Umar masuk ke rumahnya Hafsah, Hafsah lagi nangis. Sehingga Umar langsung tanya, apakah Rasul menceraikan istri-istrinya? Hafsah ini kan istrinya Rasulullah, putrinya Umar bin Khattab. Hafsah menjawab, la adri, aku tidak tahu. Kemudian Umar karena belum mendapatkan informasi yang melegakan hatinya, Umar bergegas ke rumahnya Rasulullah. Di sini tidak dijelaskan ketika Umar masuk kepada Rasulullah itu. Kemudian Umar sambil masih dalam keadaan berdiri langsung tanya pada Rasulullah, apakah engkau menceraikan? Apakah engkau menceraikan istri-istrimu? Rasul menjawab, la, tidak. Kemudian Umar mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Artinya apa? Berita ini melegakan beliau. Jadi sudah diberitahu ada berita besar, mendatangi putrinya lagi menangis, sehingga dugaannya jangan-jangan Rasul menceraikan istri-istrinya. Ternyata tidak. Ini matan hadisnya Bapak Ibu. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, ini kan perbuatan sahabat, asar sahabat. Yang pertama pelajaran yang bisa kita ambil, Bapak Ibu, ketika panjenengan ingin mendatangi majelis ilmu tapi tidak bisa setiap saat ada kajian, maka boleh bergantian. Karena ada urusan untuk mencari nafkah misalnya. Jadi kira-kira tidak bisa datang tiap hari, bisa datangnya 2 hari sekali di majelis ilmu, maka boleh bergantian dengan sahabat panjenengan. Tapi diawali dari perjanjian, siapa yang datang nanti pulang menyampaikan apa yang dia dapatkan, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Kalau sekarang lebih gampang lagi ya Pak Bu. Daripada nanti menyampaikan informasinya keliru, direkam saja. Baik pakai kamera maupun rekam suara. Nanti kalau pulang, ini dengarkan. Apa materi kajian hari ini? Ini dengarkan. Atau kalau enggak yang pakai kamera ya kasihkan videonya. Ini silakan disimak videonya. Kalau belum ada kamera, belum ada rekam suara, ya pakai tulisan. Karena tulisan ini adalah bagian dari cara kita mengikat ilmu. Apa sebabnya Bapak Ibu? Belajar dengan mendengar itu daya rekamnya lebih kecil daripada belajar dengan membaca dan menulis. Supaya besar, yang mendengar, yang membaca, yang menulis. Yang daya rekamnya paling besar apa?
belajar sambil mengerjakan, learning by doing. Belajar saya mengerjakan, ini daya rekamnya lebih tinggi. Maka belajar dengan praktek itu akan lebih lama diingat. Ini kalau tidak sempat tiap hari ketika menghadiri kajian atau majelis ilmu, bisa berbagi peran dengan teman. Kemudian yang kedua, kalau sudah punya perjanjian seperti itu, berarti ada komitmen yang harus dilakukan. Di jadwal Senin tugasnya siapa yang mendatangi majelis ilmu, Selasa siapa, Rebo siapa, Kamis siapa, dan seterusnya. Lah kalau pas gilirannya ya harus berangkat. Jangan malah ngalahi jenengan bela sing mangkat maning aku di rumah. Ya kalau ada halangan syar'i ya silahkan. Tapi kalau kemudian menjadi kebiasaan jenengan bae sing ngaji, aku ngaji karo jenengan, nah, ini kan jadi tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Ini yang harus dilakukan setelah ada perjanjian bergantian untuk mencari ilmu, maka harus disampaikan. Bagaimana kalau yang diutus untuk mencari ilmu tidak menyampaikan? Maka kita yang sudah punya janji itu harus menanyakan. Ya kayak zaman Bapak Ibu sekolah. Ketika Bapak Ibu sekolah itu kan kalau tidak berangkat hari ini karena sakit misalnya, atau ada acara tertentu yang memang harus meninggalkan sekolah, sorenya datangi teman-teman satu kelas. Pelajaran yang dipelajari hari ini apa? Ada PR apa tidak? Jangan kemudian tidak bertanya pelajaran yang dipelajari dan juga tidak tanya PR. Gampang nanti kalau datang kemudian gurunya tanya mana PR-nya, jawabannya saya tidak berangkat Pak kemarin. Jangan dijadikan sebagai alasan. Itu dalam mencari ilmu diharuskan ada rasa penasaran yang tinggi, sehingga kalau tidak berangkat cari tahu kepada orang yang berangkat, yang mendatangi majelis ilmu. Supaya apa? Supaya ilmu yang diperoleh itu tetap runtut, saling bersambungan dan saling berkesinambungan. Kalau tidak, nanti ada yang hilang. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil. Ketika ada rasa penasaran atas informasi yang disampaikan oleh orang yang menghadiri majelis ilmu yang sudah bersepakat dengan kita untuk berbagi, kita bisa mencari tahu lebih jauh. Ini Umar itu penasaran karena sahabatnya bilang ada berita besar, tetapi sahabatnya tidak bilang berita besarnya apa, tidak dijelaskan. Makanya Umar kemudian memilih untuk mendatangi putrinya. Jangan-jangan berita besar itu adalah perceraian. Bukankah kalau Bapak Ibu baca Al-Quran surah An-Nur mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-24 misalnya, panjenengan akan jumpai kisah bagaimana fitnah pernah menimpa ibunda Aisyah yang terkenal dengan nama Haditsul Ifki. Kalau sekarang namanya berita hoax. Makanya begitu mendapatkan informasi ada berita besar, Umar terpikir jangan-jangan terjadi sesuatu, sehingga dia datangi putrinya. Lah pada saat mendatangi putrinya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, dia pindah langsung mendatangi Rasulullah. Ini pun jenengan ketika tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan atas rasa penasaran informasi yang disampaikan oleh orang yang mendatangi majelis ilmu, maka boleh datang kepada sumbernya langsung. Karena kan ada pepatah begini Bapak Ibu, kadang ada orang yang nitip duit itu dikurangi oleh yang membawa titipan itu.
Ada kalanya ketika orang nitip omongan ditambahi. Betul apa tidak, Bu? Ada kalanya begitu. Makanya kadang ada orang bilang, aku masih mending nitip duit daripada nitip omongan. Sini A sampai ke orang yang bersangkutan jadi A plus B. Maka sebenarnya kalau ada orang nitip pertanyaan, itu jawabannya ditulis. Pak, ada titipan pertanyaan, jawabannya ditulis. Sebab apa? Kalau jawabannya lisan, boleh jadi nanti sampai ke sana beda. Kalau bedanya hanya cara menyampaikan, tidak apa-apa. Nah, ini bedanya isinya. Tapi kalau bahasanya tulis, akan pas, Pak, soalnya ini ditulis jawabannya, masukkan ke amplop, serahkan sama yang bertanya. Ini jawaban atas pertanyaan yang Anda titipkan. Dijelaskan di situ. Tapi bahasa tulis pun kadang pemahamannya bisa berbeda. Maka kan kadang-kadang ada orang bertengkar gara-gara membaca tulisan. Sebab membaca berhentinya kapan? Kadang-kadang sebuah kalimat, sebuah frase, sebuah paragraf tidak menggunakan titik koma. Kalau zaman kita sekolah dulu kan betul-betul diperhatikan. Nulis itu kapan koma, kapan titik. Untuk apa? Memisahkan antar bagian-bagian kalimat supaya tidak terjadi mispersepsi terhadap bacaan yang kita kirimkan. Wong meletakkan koma geser aja kan maknanya lain, Pak. Makanya menitip jawaban itu bisa baik juga bisa tidak baik. Menitip pertanyaan bisa, tapi ketika memberikan jawaban seyogianya langsung disampaikan jawabannya kepada orang yang bertanya itu, baik melalui pesan suara maupun melalui tulisan. Paling gampang direkam. Ini pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil. Ketika ada rasa penasaran, maka kita datangi orang yang menyampaikan sumber informasi itu. Ini hadis yang ke-89. Kemudian hadis yang ke-90, Imam Al-Bukhari berkata, Haddatsana Muhammad bin Katsirin qala akhbarana Sufyanu an ibni Abi Khalidin an Qais ibni Abi Hazim an Abi Mas'udin al-Ansari qala rajulun ya Rasulullah la akadu udrikus sholata mimma yutawilu bina fulanun fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'idati asyadda ghadaban min yawma idin faqala ayuhan nasu innakum munafiruna faman shalla bin nasi falyukhaffif fa inna fihimul maridu wad dha'ifu wadal hajati. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Khalid dari Qais bin Abi Hazim dari Abu Mas'ud al-Ansari, dia berkata, telah berkata seorang laki-laki, ya Rasul, hampir-hampir aku meninggalkan sholat karena si fulan melaksanakannya dengan panjang. Maka tidaklah aku melihat Rasulullah memberikan pembelajaran dengan sangat marah pada hari itu. Kemudian dia berkata, wahai manusia, sesungguhnya engkau akan membuat orang-orang lari. Maka barang siapa sholat dengan manusia, ringankanlah. Sesungguhnya di antara mereka ada orang yang sakit, ada orang yang lemah, dan ada orang yang memiliki kebutuhan. Dal hajah, ada orang yang memiliki kebutuhan. Ini bab yang ke-28 ini diberi judul bab marah ketika memberikan pembelajaran dan pengajaran apabila melihat sesuatu yang tidak disukai.
Di bab yang ke-28 ini Imam Al-Bukhari menjelaskan kepada kita pada saat Rasulullah menyampaikan mau'idhah. Kita sering mendengar kata-kata mau'idhah. Biasanya MC itu menyampaikan mau'idhatul hasanah, akan disampaikan oleh Ustadz Fulan. Mau'idhah itu pembelajaran, pengajaran, pembelajaran. Bisa kita jumpai misalnya kalimat mau'idhah itu di Al-Quran surah An-Nahl 125. Ketika Allah menyampaikan, serulah kepada jalan Tuhanmu bil hikmati wal mau'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah ini maknanya bisa sunnah, bisa maknanya pengetahuan. Mau'idhatil hasanati, pembelajaran yang baik. Wajadilhum, dan boleh dengan berdebat dengan mereka. Tapi debatnya yang bagaimana? Hiya ahsan, dengan cara-cara yang terbaik. Kemudian ini juga bisa kita lihat di Al-Quran surah Luqman ayat yang ke-13 ketika Allah menyampaikan wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya'iduhu, dia memberikan pembelajaran kepada anaknya. Apa kata Luqman? La tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Kemudian apa yang menyebabkan Rasulullah marah? Ada seseorang yang telah selesai sholat kemudian melaporkan kepada Rasulullah. Karena apa? Imamnya itu terlalu panjang. Terlalu panjang itu melewati panjangnya at-thariq, Bapak Ibu. Jadi ukuran pendek itu adalah was-sama'i wat-thariq. Sabisma rabbikal a'la wasamsi waduhaha itu. Jadi itu ukuran yang disandarkan oleh Rasulullah ketika mengimami sholat maghrib, sholat isya ya. Sholat isya itu setara dengan sabisma atau wasamsi waduhaha. Kalau maghrib setara dengan wasamai wat-thariq. Tinggal dilihat wasamai wat-thariq itu berapa baris gitu. Itu setara dengan itu. Kemudian orang ini bilang, hampir-hampir aku meninggalkan sholat karena imamnya membaca lebih lama, berarti melebihi standar wasamsi waduha. Maka kemudian ketika mendapatkan laporan itu, Rasulullah kemudian mengingatkan manusia. Kata Rasulullah, ketika engkau sholat bersama manusia, maksudnya jadi imam, fal yukhaffif, maka ringankanlah. Tadi standarnya sudah seperti itu. Lah kalau sholat subuh itu Rasulullah melaksanakan sholat subuh 2 rakaat dengan membaca Al-Quran sebanyak 60 ayat. Ya 60 ayat tidak panjang. Kalau Amma Yatasa'alun sudah berapa itu? 40 Bu. Iya. Iya, rakaat kedua wan nasihat itu kan sudah juga banyak, lebih dari 60. Jadi 60 itu untuk 2 rakaat. Jadi yang dimaksud ringan itu tidak kemudian setiap ngimami rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq misalnya. Atau nanti ngimami lagi rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Nanti ngimami lagi rakaat pertama wal asri, rakaat kedua inna a'tayna. Ketika ditanya, kenapa Pak pilihnya yang pendek-pendek? Kata Rasulullah, kan suruh meringankan, jadi saya ringankan. Kalau itu ringan banget Bapak Ibu. Sudah pilihnya itu, kemudian rukunya cepat lagi. Rukunya cepat, kemudian sujudnya cepat. Lah kalau pilihan surahnya misalnya ada yang setelah Fatihah membacanya inna a'tainakal kautsar atau wal asri,
makmum yang membaca Fatihah ndak kebagian nanti. Al-Kautsar kan 3 ayat, Fatihah kan 7 ayat. Kan kadang-kadang jenengan baca Fatihahnya ketika imam baca surah kalau begitu. Ketika imam baca Fatihah, jenengan diam. Ketika imam baca surah, jenengan baca Fatihah. Nah sekarang imamnya baca Al-Kautsar 3 ayat, jenengan mau baca 7 ayat, udah selesai kan? Iya, makanya kadang-kadang imamnya sudah ruku masih berdiri aja. Lagi ngapain? Ternyata menyelesaikan bacaan Fatihah. Makanya paling aman ya baca Fatihahnya kapan? Ketika imam baca Fatihah. Ikut baca saja, yang penting tidak keluar suaranya. Jadi pas imam baca surah apapun sudah aman, karena sudah membaca surah Al-Fatihah. Yang dilarang apa sih? Yang dilarang adalah bacaan kita mengganggu bacaan imam. Maka kata Rasulullah, fal yukhaffif. Bagaimana kalau salat sendirian? Silahkan. Ba'diyah misalnya mau berlama-lama ya boleh. Duha mau berlama-lama ya boleh. Tahajud mau berlama-lama ya boleh. Tapi kalau qobliyah ya jangan berlama-lama, Pak. Lihat jam digital itu. Kira-kira kurang 1 menit, nyandak apa enggak ini? Baru takbir baca Fatihah terus iqomat, kan akhirnya harus masuk barisan. Makanya kalau ingin mendapatkan qobliyah atau tahiyatul masjid, Bapak Ibu datangnya lebih awal. Kalau datangnya mepet, sudah mau iqomah, dadak sholat, itu bikin jengkel jamaah yang lain. Pada ngadeg ngenteni yang mau qomat juga sudah berdiri, dia malah sholatnya tambah suwe kan akhirnya jengkel kan. Nanti jadi bahan gelendengan bahasa Jawane, gunjingan kan gitu. Pak pengen dapat dua-duanya, tahiyatul masjid juga qobliyah. Kalau subuh ya datang ke sini sebelum azan. Jangan datang setelah iqomat. Kalau yang adzan mau qomat dibilang sabar nyung durung qobliyah kan bunggane siapa telat kan Bapak ya. Jadi kalau sudah dibuat jam itu ya sebagai pertanda kita segera gitu. Atau sholat qobliyahnya di rumah kan boleh, ketika azan jenengan qobliyah di rumah. Kemudian nanti sampai masjid langsung tahiyatul masjid. Kadang-kadang yang membuat telat apa sih Bapak? Yang membuat telat itu kita santai. Lihat jam, subuh jam berapa sekarang? 4:30, 04.30. Berarti orang 4:30 Pak. Orang menit berarti 04.28. Ya, kalau sudah tahajud, sudah witir, kemudian batal, ya segera wudhu lagi. Jangan wudhunya nanti nunggu azan. Begitu azan sampai wudhu, ya sudah jelas memakan waktu. Begitu mau keluar rumah, pintu kuncinya lupa naruhnya. Bolak-balik ngerti kunci ora nemu-nemu. Kunci ketemu, sandal ora ketemu. Sandal ketemu, peci, sajadah. Akhirnya sampai sini telat bolak-balik. Padahal tadi masih ada waktu. Ketika mau habis selesai witir, ada 30 menit, malah ke depan apa kiai. Ya siapkan semua. Ya kayak zaman Bapak Ibu sekolah lah. Kalau mau sekolah kan disiapkan semua. Jadi begitu berangkat tidak ada yang ketinggalan. Ini harusnya begitu. Maka tidak akan masbuk. Ya kalau masbuk ya boleh Bapak Ibu. Tapi sekali-sekali lah. Ya, anak ada darurat. Tapi jangan 5 waktu masbuk terus. Duhur masbuk, asar masbuk, isya maghrib masbuk, isya masbuk, subuh masbuk. Mugo badekan kanca-kancane badekan yo siapa sing telat mesti pulang kan gitu. Jadi jangan sampai kita masbuk terus. Ya sekali-sekali pas ada keadaan darurat misalnya. Sudah mau berangkat tahu-tahu pengen ke belakang, ini kan darurat. Tapi jangan tiap-tiap mau berangkat pengen ke belakang. Berarti kebiasaan. Ya, harus dicegah.
Kemudian kenapa harus diringankan ketika jadi imam? Kata Rasulullah, boleh jadi ada yang sakit. Dan sholat ini kan rusuhnya sangat banyak. Rusuh apa? Dalam hal pelaksanaan. Ketika sholatnya di tempat, sholatnya seperti biasa. Ketika safar ada keringanan untuk meringkas jumlah rakaat. Tidak hanya meringkas tapi juga dipadatkan. Kita mengenal istilah jamak qashar. Ketika sakit tidak bisa berdiri, boleh dengan keadaan duduk. Duduk tidak bisa, boleh dengan keadaan berbaring. Ini kan keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita. Maka imam pun memperhatikan ketika ada yang sakit. Jadi kalau kira-kira tidak kuat berdiri, ya monggo duduk saja. Nanti ruku dan sujudnya bagaimana? Laksanakan sesuai dengan kemampuan. Jangan memaksakan diri. Ini keringanan yang Allah berikan. Imam pun memberikan begitu. Waddo'ifa, ada orang-orang yang lemah, orang-orang yang sudah lanjut usia, yang kalau berdiri itu lututnya gemetaran gitu. Apalagi misalnya di masjid yang jamaahnya senior semua, Pak. Jadi sangat senior sekali. Imamnya misalnya baru 25 tahun. Senangnya baca yang panjang-panjang, sudah makmumnya gemetaran semua. Ya lihat makmumnya. Kemudian ada yang punya hajat kebutuhan. Nanti di hadis tentang sholat dikisahkan orang yang hampir meninggalkan sholat ini karena dia kepikiran nyiram kebun kurma. Jadi hampir-hampir meninggalkan sholatnya. Lah ketika mengingatkan seperti ini, maka Rasulullah menampakkan kemarahannya. Tetapi marahnya Rasulullah terkendali, Bapak Ibu. Allah akan menyampaikan di Al-Quran surah Ali Imran itu ayat yang ke-134 ya. Allah menyampaikan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa itu kata Allah, orang yang berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit, orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Jadi meskipun marah, Rasulullah sangat terkendali karena beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan emosinya. Termasuk marah ini kan bagian dari emosi. Kalau mengingat kembali cerita Umar bin Khattab ketika Rasulullah marah, kan hanya perubahan wajah saja, berubah menjadi merah. Jadi tidak mencak-mencak, ada perubahan raut wajah. Itu berarti Rasulullah sedang marah. Lalu pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ke-90 ini? Yang pertama, ketika Bapak Ibu suatu saat menyampaikan itu, kemudian menekankan hal-hal tertentu yang menjadi fokus perhatian untuk mencegah sesuatu yang tidak baik, maka boleh dengan suara yang agak keras. Jadi marah itu diizinkan manakala apa? Manakala kemarahan itu mencegah orang agar tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi marahnya dalam rangka pencegahan. Tapi kadang-kadang kita itu kan marah kalau sudah kejadian, Pak. Kalau sudah kejadian marah. Dan ketika marah setelah kejadian kan tidak mengubah apapun. Contoh yang gampang lah, ibu ngajari putrinya misalnya nyuci gelas. Karena baru belajar, sapunya terlalu banyak, licin, jatuh, pecah. Jengkel diganyami. Apa kalau jengkel dan diganyami gelasnya jadi utuh kembali? Kan tidak. Kenapa tidak dibilang, nak, tidak apa-apa, ambil serok, bersihkan. Jadi kita maafkan, tapi kita berikan tanggung jawab untuk membersihkan pecahannya. Ini kadang-kadang marahnya seperti itu tidak pas. Tapi kalau anak misalnya dibangunkan untuk sholat padahal sudah balik tidak mau, lah Bapak Ibu boleh agak keras suaranya
dengan nada marah. Supaya apa? Supaya anak tidak bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan sholat. Jadi marah boleh. Maka bahasa Al-Quran adalah wal kadhiminal ghaiz, orang-orang yang mengendalikan amarahnya. Bagaimana dengan pernyataan Rasulullah la taghdab la taghdab la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Itu kemarahan-kemarahan yang tidak pada tempatnya. Nah sekarang ini banyak orang yang marah tidak pada tempatnya. Misalnya apa? Lihat YouTube lah. Kemudian di YouTube itu ada orang menyampaikan pernyataan, jenengan tidak setuju. Kemudian jenengan marah-marah di depan HP, ini kan tidak pas. Wong yang menyampaikan orangnya entah di mana, kita pun tidak tahu tempat tinggalnya, tapi kita lihat HP itu sambil marah-marah. Ini kan kemarahan yang juga tidak bermanfaat. Kenapa kita tidak mentadaburi saja? Ini fulan menyampaikan pernyataan ini ada kekeliruan. Kalau mau menyampaikan sanggahan, tinggal buat konten lagi saja, kemudian sampaikan sanggahan. Kalau tidak, ya cukup ditadaburi, kemudian tidak diikuti. Ini namanya orang-orang yang wal kadhiminal ghaiz. Kemudian yang pembelajaran yang kedua, Rasulullah di sini kan diberi judul bab marah ketika menyampaikan pembelajaran dan pengajaran. Jadi ketika menyampaikan pengajaran pun boleh marah. Bedanya apa sih Pak? Pengajaran itu transfer ilmu. Kadang-kadang kalau menyampaikan pengajaran, mentransfer ilmu pengetahuan, ada yang konsentrasi, ada yang tidak konsentrasi. Bapak Ibu ketika sekolah ada tidak yang pernah dibalangi penghapus? Ada Bu? Samplong. Bisa dengan di samplong primen gue. Orang konsentrasi ya. Pak gurunya menerangkan malah di belakang arisan gitu ya. Nah, dibalangi penghapus. Iya. Penghapusnya yang kayak bantal itu jadi ketika menyampaikan pengajaran boleh dalam tanda kutip ya. Jadi marah itu bukan untuk menyakiti, untuk mencegah agar peristiwanya tidak terjadi. Atau misalnya ada siswa mau loncat jendela, kalau dipanggil dengan suara halus kan tentu tidak nurut Pak. Mas, sampun lompat nggih, malah loncat sana. Tapi kalau agak keras kan, dengan suara yang agak keras mungkin tidak jadi. Dan masing-masing orang sudah punya kekuatannya masing-masing. Ini pelajaran yang bisa kita ambil, tetapi hati-hati, tetap kemarahan itu harus terukur dan tujuannya adalah mencegah agar orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan Allah dan aturan Rasulnya. Yang tidak boleh adalah marah ketika peristiwanya telah terjadi atau menyangkut qadar baik dan qadar buruk, karena ini bentuk ketidakrelaan kita. Biasanya orang marah itu kan karena tidak rela dengan kenyataan yang terjadi. Iya Bapak yang mudah-mudahan dirahmati Allah, demikian kajian Sahih Al-Bukhari bab ke-28 tentang bergiliran di dalam menuntut ilmu, hadis ke-89 bab 27 ya. Dan bab 28 marah ketika memberikan pembelajaran dan pengajaran ketika melihat sesuatu yang tidak disukai, hadis yang ke-90. Akhirnya marilah kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.